Halo teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang teks prosedur. Sebelum masuk pada materinya, kakak ingin menjelaskan tujuan pembelajarannya terlebih dahulu. Setelah menyimak video pembelajaran, peserta didik mampu mengidentifikasi struktur teks prosedur, yaitu tujuan, alat atau bahan, langkah-langkah, dan peserta didik mampu menemukan ciri kebahasaan teks prosedur. Teman-teman, di atas adalah produk mie instan. Ketika kalian ingin memakannya, kalian harus menyajikannya terlebih dahulu. Lalu bagaimana cara menyajikan mie instan ini untuk siap dimakan? Nah, maka dari itu, kalian harus tahu, apa itu teks prosedur? Apa sih itu teks prosedur? Teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah atau tahapan untuk melakukan suatu kegiatan atau membuat sesuatu secara runtut dan jelas. Lalu apa tujuan teks prosedur ini? Tujuan utama teks prosedur adalah untuk memberikan panduan atau petunjuk langkah demi langkah agar pembaca dapat melakukan suatu pekerjaan atau kegiatan dengan benar, sistematis, dan mencapai hasil yang diharapkan. Selain tujuan, teks prosedur juga memiliki struktur yang jelas, teman-teman. Struktur teks prosedur meliputi: pertama, tujuan, yaitu penjelasan tentang apa yang akan dilakukan atau dibuat. Kedua, alat dan bahan, yaitu perlengkapan yang diperlukan sebelum memulai. Dan yang terakhir, langkah-langkah, yaitu tahapan kegiatan yang disusun secara urut dari awal sampai akhir. Setelah ini, kalian harus mengenal ciri kebahasaan teks prosedur juga, teman-teman. Ciri kebahasaan teks prosedur, yaitu pertama, menggunakan kalimat perintah, yaitu campurkan, aduk, siapkan. Tujuannya adalah memberikan instruksi yang jelas terhadap pembaca. Contoh, siapkan semua bahan yang diperlukan sebelum merebus mie instan. Kedua, kata bilangan, yaitu pertama, kedua. Ketiga, tujuannya adalah sebagai kata penunjuk urutan atau kuantitas untuk meruntutkan tahapan-tahapan yang ada di dalam teks agar lebih sistematis. Contoh, pertama, siapkan gelas dan bahan-bahan yang dibutuhkan. Masuk pada ciri kebahasaan yang ketiga, menggunakan kata penghubung urutan, yaitu mula-mula. Kemudian, setelah itu, tujuannya adalah menghubungkan satu langkah kegiatan dengan langkah berikutnya. Contoh, mula-mula rebus air hingga mendidih. Kemudian masukkan mie instan pada panci yang berisi air mendidih tersebut. Dan yang keempat terakhir, menggunakan kata kerja aktif, yaitu diawali atau berimbuhan me, mekan, ber. Tujuannya adalah supaya tindakan yang harus dilakukan menjadi jelas. Contoh, berhati-hatilah saat menuangkan air panas agar tidak terkena percikan air. Masuk pada kesimpulan, yaitu teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah runtut untuk melakukan atau membuat sesuatu agar mudah dipahami dan diikuti dengan benar. Saatnya kuis, teman-teman. Setelah menyimak pembahasan barusan, pastinya teman-teman sudah mulai memahami tentang teks prosedur. Untuk membuktikan bahwa kalian sudah benar-benar paham, mari untuk mengerjakan soal evaluasi dengan menggunakan scan barcode atau kode batang di bawah ini. Terima kasih teman-teman.